Untuk kalian yang ingin merasakan sensasi baru dalam proses budidaya belut, sebaiknya ikuti langkah-langkah yang bakal Mimin akan sajikan kali ini. Di mana budidaya belut sistem kolam terpal ini memberikan keuntungan yang lebih dominan besar jika dibandingkan dengan sistem lainnya. Apalagi sistem ini sangat cocok bagi kalian para pemula yang ingin sekali mencoba budidaya jenis ikan ini. Nah, penasaran bagaimana caranya? Yuk, kita intip satu persatu dari sekarang. Cara budidaya belut air bersih tanpa lumpur di kolam terpal. Cara baru tentu keuntungan baru. Ternyata tanpa kita sadari ada banyak hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membudidayakan ikan, terutama ikan belut. Karena pada dasarnya ikan ini tidak sama dengan ikan lainnya yang memiliki tingkat kemudahan dalam proses pemeliharaannya. Banyak petani yang mengatakan jika ternyata budidaya belut memiliki dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari segi tanah semakin subur, dan keuntungan yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari belut itu sendiri pada saat panen. Jadi gimana nih? Sudah siap belum untuk membudidayakan ikan belut? Persiapan kolam terpal. Untuk membudidayakan belut dengan menggunakan kolam terpal, Anda harus membuat setidaknya 5 kolam terpal. Hal ini bertujuan untuk memisahkan belut sesuai dengan ukurannya karena belut memiliki sifat karnivora. Berikut ini adalah penggunaan 5 kolam terpal tersebut. Kolam pemijahan bisa diisi dengan 5 ekor indukan belut per meter persegi. Kolam pendederan benih untuk bibit ukuran 1-2 cm. Bisa diisi 500 ekor per meter persegi. Area kolam belut remaja berukuran 3-5 cm. Bisa diisi 250 ekor per meter persegi. Kolam belut remaja berukuran 5-8 cm. Bisa diisi 100 ekor per meter persegi. Kolam belut dewasa berukuran 15-20 cm. Bisa diisi 50 ekor per meter persegi. Jika Anda tidak memisahkan belut sesuai ukurannya, mereka akan saling memangsa. Belut berukuran besar akan memakan belut kecil karena sifat karnivora mereka. Selain itu, cara ini juga akan memudahkan Anda memonitoring pertumbuhan belut. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih terpal. Pastikan ketebalan terpal memadai untuk digunakan sebagai kolam yang menampung air. Sebaiknya berikan lapisan karet supaya terpal tidak mudah bocor. Pakan belut. Pakan belut sangat menentukan keberhasilan budidaya hewan licin ini. Jika Anda hitung, hampir 50% bahkan ada yang lebih. Biaya usaha belut adalah biaya pakan. Kadang sebagai pemula, peternak ingin menghemat biaya, tetapi hasil belut malah tidak optimal karena banyak belut mati dimakan temannya sendiri. Oleh karena itu, manajemen pakan harus benar-benar dioptimalkan agar bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan. Pemilihan pakan, pengadaan, dan pemberian pakan memerlukan manajemen yang baik. Dalam masa budidaya, belut memerlukan pakan sekitar 2-5% per hari dari bobot tubuhnya. Berikut beberapa pakan belut serta cara pemberiannya. Cacing Lumbricus rubellus atau cacing tanah. Cacing tanah merupakan salah satu pakan alami terbaik yang memiliki nilai protein yang sangat tinggi. Cacing tanah jenis Lumbricus rubellus adalah cacing tanah yang dapat dibudidayakan dengan mudah. Kandungan nutrisi cacing Lumbricus menurut Lafarge 1963 dalam bentuk segar atau basah, proteinnya 16,3%, karbohidrat 17%, lemak 4,5%. Sedangkan dalam keadaan kadar kering 15% sampai 20%. Kandungan protein 53,5 sampai 71,5%. Cara pemberian pakan belut dengan cacing tanah adalah sebagai berikut. Timbang cacing sesuai bobot kebutuhan pakan per hari. Bersihkan cacing dari sisa-sisa media dengan cara disiramkan air sebanyak cacing dipotong-potong atau digunting agar tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan ukuran mulut belut.
Taburkan potongan cacing tersebut tepat di saluran air atau kamalir pada kolam belut. Tidak boleh menabur pakan pada sembarang tempat, karena belut hanya akan mencari makan di saluran air atau kamalir saja. Pakan belut sawah, keong mas atau keong sawah. Keong mas atau keong sawah jenis siput air tawar yang mudah ditemukan di perairan air tawar Asia tropis, seperti di sawah, danau, kali, dan lain-lain. Keong sawah memiliki kandungan gizi yang tinggi. Menurut Positive Deviance Research Center, kondisi segar atau basah memiliki protein 12%, kalsium 217 mg, rendah kolesterol, 81 gram air dalam 100 gram keong, dan sisanya mengandung energi, karbohidrat, dan fosfor. Sementara kondisi kering, kandungan protein 57,76%. Selain mudah didapat dan ketersediaannya melimpah di alam, keong mas merupakan salah satu pakan yang baik untuk perkembangan belut. Pemilihan bibit belut. Perhatikan beberapa hal berikut ini saat Anda memilih bibit. Di antaranya adalah pilih bibit yang mulus. Bibit yang mulus bisa dikatakan sebagai bibit yang baik. Setidaknya bibit tidak dalam kondisi terluka, tergores, atau bekas terkena penyakit apapun. Pilihlah bibit yang tidak sedang terluka atau memiliki bekas luka. Pilih yang aktif dan gesit. Bibit yang sehat adalah bibit yang gesit dan aktif bergerak. Ketika Anda memegangnya, bibit ini tidak lemas dan lunglai. Pilih bibit berukuran seragam. Saat memilih bibit, usahakan yang berukuran seragam. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menimbang jumlah pakan yang harus diberikan. Dengan ukuran seragam, semua belut akan mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang sama. Penebaran bibit belut. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Pemberian pakan teratur. Pemberian pakan bagi peternak belut khususnya untuk pemula adalah dengan pemberian pakan secara teratur. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya belut. Pemberian pakan yang tepat akan menyebabkan keberhasilan dari budidaya belut akan lebih optimal. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Anda bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam maupun pelet. Biasanya pakan akan diberikan secara berkala, 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumur bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Perawatan belut. Rawatlah belut dengan seksama. Perhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur, serta sesuai dengan takaran agar tidak mudah menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit, yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh yang melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di kolam. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu, media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi yang memadai. Proses panen. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen. Karena mau sekecil apapun, belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun, agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan.